Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mahdia Mufada. Saya akan jawab UTS Matkul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Berikut ini pertanyaannya. Uraikan tentang 5 bagian utama komputer beserta fungsinya. Oke. Yang pertama yaitu unit input atau input device, yaitu perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua, unit memori berfungsi untuk menyimpan program data terbagi menjadi 2, yaitu RAM untuk menyimpan data sementara dan ROM sebagai memori yang hanya bisa dibaca sebagai penyedia informasi saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang ketiga, unit aritmetika dan logika atau CPU, yaitu otak dari sistem komputer yang memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data dan CPU sebagai pengendali kerja komputer. Yang 4, unit output, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data, misalnya monitor, speaker, printer, hasil scanner, dan lain-lain. 5, unit kontrol, merupakan cara yang mengirim sinyal kontrol ke unit lain dan mengetahui keadaan unit tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah uraian lengkap tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. Ciri-ciri komputer tersebut yaitu memiliki hardware yang ukuran jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Instruksi operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan biaya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena cepat panas, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic code storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kemudian generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Transistor. Ciri-cirinya komputer generasi yang kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage.
menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan juga real set. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat. Daya listriknya lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi berpaku pada bisnis. Generasi ketiga, Integrated Circuit, tahun 1965 sampai 1971. Ciri komputer generasi ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi keempat, mikroprosesor, tahun 1971 sampai sekarang. Ciri komputer keempat dapat menggunakan LSI, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Generasi kelima, Artificial Intelligence, tahun sekarang sampai masa depan. Ciri tersebut, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer dapat berbicara, mendengar, dan pastinya akan lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Kemudian yang ketiga, CPU tersusun dari beberapa komponen. Salah satu komponennya adalah ALU. Berikan penjelasan lengkap di gambar terkait ALU tersebut. Ya. ALU atau Arithmetic and Logic Unit ALU adalah bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut juga mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika bulat.
yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Terus kemudian yang keempat, jelaskan serta gambarkan siklus instruksi dasar dalam CPU, yaitu siklus fetch dan eksekusi. Siklus fetch. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Kemudian siklus eksekusi. IAC yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruction fetch atau if yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction operation decoding atau IOD yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Kemudian operator address calculation atau OAC yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan fetch atau OF mengambil operan dari memori atau dari modul input atau output. DO membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. OS atau operator yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, berikut gambarnya. Kemudian yang kelima, jelaskan gambarkan perbedaan antara siklus instruksi bersarang dengan siklus instruksi sekuensial. Instruksi berurutan atau sekuensial yaitu menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi ditangani prosesor. Setelah prosesor selesai menangani instruksi, maka instruksi lain baru ditangani. Instruksi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi instruksi-instruksi header, mengizinkan instruksi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Nah, berikut gambarnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.